내게 왔어 day and night. Buat kalian yang tanya kalau ekspor itu harus beli kontainer atau enggak, jawabannya tidak. Kita nggak beli kontainer, tapi kita pinjem kontainer si pelayaran. Nah, kontainer yang kita pinjem kan kita kirimnya dari Indonesia ke luar negeri. Nah, di kolom pertanyaan ini, pertanyaannya adalah kalau kita kirim terus pulanginnya gimana? Sebenarnya nggak perlu dipulangin kok guys. Kenapa? Karena di dunia bisnis internasional lain namanya ekspor dan impor. Jadi kontainer yang kita kirim, contoh dari Jakarta ke Amerika, kontainer nomor itu mungkin aja dari Amerika ke India. Ya intinya adalah kontainer itu muter terus. Contoh, sekarang di Desember ini, harga kontainer itu tinggi banget harganya. Kok bisa kayak gitu? Jadi gini, importer itu sekarang udah mulai stop di akhir tahun. Mungkin importer tahu kalau dia impor di akhir tahun, mungkin nggak ada penjualan yang terlalu tinggi. Kan lagi pada liburan. Tapi untuk para eksportir, mereka pengen keluarin barangnya di akhir tahun. Jadi nggak ada kontainer masuk ke Indonesia, tapi kebutuhan keluarnya banyak. Nah itu yang bikin tinggi harganya. Buat kalian yang tanya, 내게 왔어 day and night. 우린 그 거리만큼 먼 길을 돌아 만나진 걸 꼭 안고 gue heran banyak orang yang bilang katanya kalau gue sukses itu karena relasi orang tua. Gue boleh bilang sebenarnya relasi itu hanya sebatas relasi, tapi yang paling penting adalah kerja keras. Keluarga gue juga dari keluarga susah. Jadi bisa dibayangin teman-temannya juga kurang lebih yang kayak gitu-gitu juga. Ini rumah bokap gue yang di Cirebon. Tuh lihat deh, waktu gue di Cirebon gue tinggal kayak gini. Dapurnya juga kayak gini tuh, lihat. Gue suka makan Indomie di sini nih. Ini kamar mandi yang sering gue pakai waktu gue tinggal di Cirebon. Nah ini teras depan rumah kita. Jadi karena gue bukan lahir dari keluarga yang kaya, artinya meskipun gue ditemuin sama temen bokap ya kurang lebih, mereka adalah orang-orang yang terbatas dananya dan mereka percaya kepada project yang gue bawa. Jadi kalau pengen tahu waktu gue ekspor umur 18 tahun, ini ceritanya. Jadi dulu ada tetangga rumah gue di Cirebon nawarin untuk bisnis si areng ini nih, areng buat sate. Jadi tetangga ngajak gue untuk datang ke pasar setiap jam 4 pagi untuk ngambilin tempurung kayak gini nih di pasar nih. Intinya dibakar sampai jadi arang, habis itu gue kirim ke Jakarta. Gue jalan 6-7 bulan tapi untungnya kecil banget. Akhirnya gue cari di Google nih, ini barang bisa jadi apa lagi. Dan ternyata pas gue cari tahu bisa jadi briquette kayak gini-gini. Habis itu gue bikin proposal, terus gue tawarin ke investor nih. Jadi investornya tuh temen bokap satu-satunya yang punya duit saat itu. Gue tawarin sampai akhirnya kita bikin pabrik. Jadi bikin pabrik pakai modal investor. Jadi kita bikin pabrik kayak gini nih. Nah si ibu-ibu tuh packingin si briquette. Yang tanya kalau ekspor itu kontainer atau enggak, jawabannya tidak. Kita nggak beli kontainer, tapi kita pinjem kontainer si pelayaran. Nah, kontainer yang kita pinjem kan kita kirimnya dari Indonesia ke luar negeri. Nah, di kolom pertanyaan ini, pertanyaannya adalah kalau kita kirim terus pulanginnya gimana? Sebenarnya nggak perlu dipulangin kok guys. Kenapa? Karena di dunia bisnis internasional lain namanya ekspor dan impor. Jadi kontainer yang kita kirim, contoh dari Jakarta ke Amerika, kontainer nomor itu mungkin aja dari Amerika ke India. Ya intinya adalah kontainer itu muter terus. Contoh, sekarang di Desember ini, harga kontainer itu tinggi banget harganya. Kok bisa kayak gitu? Jadi gini, importer itu sekarang udah mulai stop di akhir tahun. Mungkin importer tahu kalau dia impor di akhir tahun, mungkin nggak ada penjualan yang terlalu tinggi. Kan lagi pada liburan. Tapi untuk para eksportir, mereka pengen keluarin barangnya di akhir tahun. Jadi nggak ada kontainer masuk ke Indonesia, tapi kebutuhan keluarnya banyak. Nah itu yang bikin tinggi harganya. Buat kalian semua nih, tahu nggak kemarin anak bisa ekspor itu ada ekspor pakan ikan. Iya benar, makanan buat ikan dikirim ke Malaysia. Nih kalau nggak percaya tuh, fish meal goes to Malaysia. Yang jadi eksportir cewek loh guys, udah punya anak lagi. Keren nih ibu yang satu ini. Kiriman satu kontainer ke Malaysia kurang lebih nilainya 200 juta. Dan yang bikin gue kaget lah, katanya akan turun kontrak 10.000 ton untuk 1 tahun. 10.000 ton. Artinya kurang lebih 500 kontainer selama setahun. Kalau dibagi 12, kurang lebih 40 kontainer sebulan. Satu kontainernya aja 200 juta. 200 juta kali 40. Bayangin, 8 miliar sebulan. Siapa hayo yang daerahnya produksi pakan ikan? Mungkin kalian juga bisa belajar untuk ekspor pakan ikan ke luar negeri. Akan ada miliarder baru bermunculan dari ekspor pakan ikan. Ya pakan ternak lainnya juga sama kok. Ada nggak akan gue bosan untuk gue jawabin? Ekspor itu modalnya berapa banyak sih? Gue boleh bilang ekspor itu bisa tanpa modal. Hah? Yang bener?
Ya iyalah, gue udah 8 tahun ekspor, masa gue bohong sih? Kalau nggak percaya, tanya tuh teman-teman ekspor. Mereka udah kirim kontainer, 4 kontainer, 1 kontainer, 5 kontainer tanpa modal. Untungnya, gue nggak tahu, kayaknya untungnya gede banget sih. Yang penting adalah kita harus benar-benar paham soal konsep pembayarannya. Ada namanya letter of credit, LC. Ada namanya telegraphic transfer atau TT. Ada namanya DAP atau document against payment, ada juga. Dan ada beberapa skema pembayaran lainnya. Jadi kita harus paham soal itu. Halo Mas. Jadi sebenarnya aku memberikan sebuah pengalaman 8 tahun aku di dunia ekspor ke teman-teman semua. Apa sih yang harusnya dilakuin dan apa sih yang jangan dilakuin? Karena di dunia ekspor ini memang tricky. Itu sebabnya banyak mindset mereka yang bilang ekspor itu susah, nanti ketipu dan lain sebagainya. Nah itu sebabnya aku kasih pengalamanku ke teman-teman ekspor semua, supaya tidak melewati masa-masa yang sulit kayak gitu. Dan kalau teman-teman yang udah banyak ekspor, sebenarnya bukan aku yang hebat, tapi mereka yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang kerja keras, dan orang yang selalu berjuang. Dan bener-bener mereka ikutin step by stepnya. Aku percaya kalau hati mereka benar tentang ekspor, dimana kalau mereka ekspor akan bantu hidup banyak orang, percaya deh, yang di atas pasti akan buka jalan. Tapi kita juga harus kerja keras. Lihat deh, 1 tahun ke depan akan ada anak-anak muda yang hebat, yang bisa bawa produk Indonesia ke luar negeri dan bisa bantu hidup banyak orang. Dengan statement yang ini, kalau misalnya kalian pergi ke daerah dan kalian sosialisasikan ekspor tapi mereka nggak percaya, itu udah biasa banget. Kenapa gue bilang biasa? Karena sebenarnya mindset mereka bicara soal ekspor itu udah sulit banget. Wah, ekspor harus pakai modal gede. Wah, ekspor cuma bisa di-manage sama grup-grup besar doang. Wah, ekspor tuh susah. Wah, ngirimnya gue nggak ngerti, dokumennya gimana. Pemikiran-pemikiran seperti ini yang bikin kita nggak maju-maju. Padahal kalau kita tahu, kita udah nggak bisa jualan barang di lokal lagi. Kenapa? Karena marketnya udah terlalu penuh. Persaingan dengan barang impor pula. Jadi itu sebabnya daripada kita ngajarin petani untuk ekspor, kita dulu yang belajar ekspor. Kita harus paham dulu dari A sampai Z-nya, cari supply, cari buyer, bagaimana finance, dan lain sebagainya. Baru deh habis itu nggak usah banyak ngomong ke petani, kita langsung action, kita turun ke petani, kita bantu mereka dengan cara beli barang mereka, habis itu kita ekspor ke luar negeri. Ya kurang lebih gitulah konsepnya. Sesuai semua yang pengen ekspor buah, kalian harus banget perhatiin ini. Jadi kan kita tahu kalau buah itu masa hidupnya pendek. Jadi yang pertama adalah kita harus tentuin kita mau kirim kemana dulu dan pembelinya dari mana. Contoh, kalau misalnya pembelinya dari Dubai, kita harus tahu dulu nih kiriman dari daerah kita ke Dubai itu berapa lama. Kalau dari Jakarta Dubai aja udah 2 minggu menggunakan kapal. Kalau misalnya daerahnya di Lampung, berarti Lampung Jakarta kan kurang lebih 1 hari, ya udah berarti 15 hari. Itu untuk logistiknya doang. Artinya kurang lebih barang yang kalian panen atau buah yang kalian panen itu harus lebih cepat 15 hari. Atau minimal bisa dipanen dulu sebelum dia matang, supaya pas kontainernya nyampe, pas juga buahnya matang. Jadi bisa langsung siap dijual sama si pembeli di luar negeri. Makanya kalau kalian yang mau ekspor buah, kalian harus paham banget sama product knowledge-nya. Kalau teman-teman semua yang pengen ekspor buah, kalian harus banget perhatiin ini. Jadi kan kita tahu kalau buah itu masa hidupnya pendek. Jadi yang pertama adalah kita harus tentuin kita mau kirim kemana dulu dan pembelinya dari mana. Contoh, kalau misalnya pembelinya dari Dubai, kita harus tahu dulu nih kiriman dari buah naga bisa diekspor, bisa banget. Yang kayak gini kan, yang kayak gini tuh bisa banget diekspor dan sekarang lagi rame banget kirimannya. Mau tahu ekspornya kemana? Kita lihat ekspornya ini sekarang ke Cina. Kalau sekarang biasa kita impor barang dari Cina, kenapa nggak kita ekspor ke Cina? Ekspor buah naga Indonesia berpotensi kalahkan Vietnam loh. Good newsnya adalah Cina buka pintu ekspor buah naga asal Indonesia. Indonesia, bukan Vietnam. Jadi kalau kalian berpikir buah naga nggak bisa dijual kemana-mana, kita bisa jual ke luar negeri, terutama ke Cina. Jadi nggak cuma impor doang, tapi kita juga ekspor ke Cina. Nggak cuma ngejawabin jawaban kalian, gue juga kasih bonus data pembeli. Tapi data pembelinya bukan dari Cina, tapi dari Turki. Pengiriman 5 ton menggunakan air freight. Air freight itu adalah jasa logistik pakai pesawat. Dan ini kontaknya, tada, bisa dilihat. Jadi teman-teman semua yang daerahnya punya komoditas buah naga bisa ekspor sekarang. Buah naga bisa diekspor. Yang ini ditanya sama teman-teman yang pengen ekspor. Kalau kita ekspor minimal 1 kontainer nggak sih? Jawabannya, nggak perlu 1 kontainer. Kenapa? Karena di dalam dunia ekspor ada 2 jenis pengiriman. Yang pertama adalah FCL, yang kedua adalah LCL. Perbedaan FCL dan LCL adalah gini nih. Kalau FCL, kalian kirim 1 kontainer full, itu barangnya punya kalian doang. Tapi kalau kalian mau kirimnya cuma 1 ton gimana? Atau intinya beberapa produk,
Yes, pilihan yang paling tepat adalah pilihan yang kedua, namanya LCL. Kita ibaratkan kotak yang merah ini barang kalian. Nah, yang warna-warna lainnya kita anggap ini barang orang. Jadi intinya adalah kontainernya ini patungan. Tapi, ini kontainer harus ke tujuan yang sama, pelabuhan yang sama, dan waktu yang sama. Nggak perlu khawatir, karena untuk yang pengurusan kumpulin satu kontainer full, itu urusannya forwarder. Pastinya LCL ini lebih murah kok, tenang aja. Karena biasanya hitungannya per kubik meter.